Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Hari ini pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin karena Bitcoin kembali tereject dari area 44.000 hampir kemarin ke 40.000 lagi. Dan kira-kira apa penyebabnya? Mungkin sebagian dari kalian udah tahu penyebabnya, cuman kita akan bahas sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian kira-kira prediksinya ke depan seperti apa, dan juga nantinya kita akan bahas beberapa data dan berita yang wajib kalian tahu. Oke? So, kita langsung aja mulai videonya sekarang. Let's go. Oke, kita refresh dulu CoinMarketCap-nya. Seperti biasa guys, kita mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap kripto itu di angka 1,91 triliun dolar atau turun sekitar 3,88%. Bitcoin sendiri di angka 42.413 dolar, turun 4%. Ethereum turun 6% ke 2.900-an. Cardano 2,28 dolar, turun 0,4%. Jadi Cardano bertahan cukup baik ya, karena mungkin juga mereka expect hari ini akan ada event Cardano Summit yang membuat Cardano mungkin mampu bertahan gitu ya. Binance terkoreksi 5% juga ke 354, XRP 0,94 dolar, turun 4%, Solana juga turun 4% ke 138 dolar, Polkadot 31,03 dolar, turun 3%, Dogecoin 6% turunnya ke 0,21, Terra tapi masih naik 13%, gila, 39 dolar. Avalanche juga masih dekat-dekat dengan all time high-nya di 70 dolar, tapi terkoreksi 5,86%. So, kita akan mulai dulu. Kira-kira apa yang terjadi dan menyebabkan Bitcoin semalam merah parah lagi. Hari ini juga masih cukup merah gitu ya. So, ini pertama. Teman-teman tinggal baca aja tuh koran Telegram, banyak nih. Alt FUD. New BTC price dip with alt China crypto ban sparks Bitcoin price drop to 42K. Jadi, berita FUD semalam itu soal crypto ngeban China ngeban kripto. China mengatakan transaksi kripto di negara mereka itu ilegal, bla 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 bla. Itu adalah old FUD. Jadi itu adalah berita lama guys, yang sudah 1-2 minggu lalu diberitakan, cuman digoreng lagi semalam. Karena kenapa? Pinter sih mereka, digoreng lagi karena apa? Karena mereka tahu keadaan kondisi market yang sedang was-was, karena kemarin terpa banyak isu ya, soal tapering lah, soal debt ceiling lah, soal Evergrande lah, soal stock marketnya US yang mau katanya bear market, banyak banget gitu kan. Jadi market itu sebenarnya masih was-was gitu, dalam keadaan yang labil, kurang kondusif. Dihajar lagi FUD kemarin, dan kebanyakan kan yang masuk nggak cuma holder jangka panjang kan, newbie juga banyak yang masuk ke crypto sekarang. So apalagi kalau newbie itu yang belum pernah ngedengar China ngeban kripto, itu bakalan jadinya panic selling gitu kan. Nah, itulah yang terjadi. Padahal itu sebenarnya bukan berita baru gitu. Dan saya malah udah agak bosan dengarnya China ngeban kripto. Itu udah berapa kali kalian dengar gitu kan. Kalau kalian udah cukup lama masuk di kripto, harusnya kalian juga udah nggak heran gitu dengan berita-berita seperti ini. Nah, di sini juga dirincikan sebenarnya dalam 12 tahun terakhir crypto has recovered from China FUD over a dozen times in the last 12 years. Jadi udah dalam 12 tahun terakhir itu sebenarnya udah ada 19 kali berturut-turut si China dan Hong Kong ini bilang mau ngeban lah, bla 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 bla. Pokoknya FUD ditebar dari China dan Hong Kong udah 19 kali. Dirincikan nih, di tahun 2009 ada, di tahun 2013 juga ada, di tahun 2014 juga ada, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 tuh. Hari ini juga ada lagi, ya kan, banyak banget, 19 kali totalnya. Dan makanya saya bilang kalau misalnya kalian udah cukup lama invest di kripto, ini bukan hal yang bisa membuat kalian takut lagi. Karena apa? Udah kebal kalian dengar kripto bakal ngeban, China bakal ngeban kripto, kebalik terus ya. China bakal ngeban kripto, udah bakal bosen kalian dengarnya. Dan semalam pas saya live juga banyak orang panik gitu. China ngeban kripto gimana nih bang? Ya saya sampaikan, ini bukan hal yang baru, dan itu sebenarnya berita kemarin yang muncul itu bukan berita baru, tapi udah berita minggu-minggu lalu yang digoreng lagi kemarin. Dalam keadaan kondisi market yang tidak kondusif, diterpa isu sana sini, kena lagi FUD China, ya udah panic selling lagi. Gitu kan? Itu yang terjadi, oke? Nah, sekarang kita masuk dulu ke chart. Kita melihat bahwa sebenarnya ya ada berita
positif, ada juga berita negatif lah ya. Positifnya ya kita masih mampu bounce, oke, dari area support yang merupakan support yang sangat kuat di sini. Di area 40.000. Di sini kita berkali-kali coba teman-teman lihat, berkali-kali kita membuat bounce besar ketika kita nyampe ke sekitaran area 40.000. Oke. Ini rejection besar, ini juga rejection besar, ini rejection besar. Di sini ada sempat fake breakout sedikit, tetapi terreject juga akhirnya, dan akhirnya kita mampu breakout. Dan sekarang kita sebenarnya dalam proses retest gitu ya, retest area support tersebut yang menahan kita selama berbulan-bulan di sini. Nah, tetapi ya kita selalu perlu waspada ya guys, selalu perlu waspada akan adanya worst case scenario gitu. Worst case scenario-nya semalam juga ada saya sampaikan di live. Paling buruknya worst case-nya gitu ya. Sebagian orang pasti juga udah tahu apa worst case-nya, yaitu adalah dua wave correction seperti ini menuju ke area all time high sebelumnya di 20.000. Itu yang menurut sebagian orang bisa saja terjadi. Kalau saya sebagai technical analyst, saya juga tidak boleh bilang itu tidak mungkin terjadi. Selalu ada probabilitas hal itu terjadi. Tetapi kalau saya pribadi, selama kita mampu bertahan di sekitaran area sini, 38 sampai 37 di sini, saya rasa kemungkinan untuk masuk ke bear itu masih sedikit kecil gitu ya. Kecuali kita sudah break dari sini, sudah down dan konsolidasi di bawah, oke, maka itu akan membuat saya mungkin sedikit berubah pikiran. Tapi kalau untuk sekarang saya masih melihat kita kayaknya masih mampu untuk reversal. Cuman pertanyaannya sekarang kapan gitu. Nah, itu pertanyaan yang sedikit sulit dijawab karena kondisi market sekarang yang masih labil banget, dan sekarang kita di pertengahan gitu ya, in the middle of nowhere lah istilahnya. Kalau secara pattern ya, kita di descending channel seperti ini, dan scenario yang bisa terjadi sebenarnya banyak sekali gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ketika ada impulsive move di sini ke bawah, kemudian kita membuat dua wave correction, oke, lalu kita down lagi kan. Nah, hal yang sama sebenarnya juga bisa terjadi guys, bahwa kita akan bisa jadi membuat dua wave correction jadi ke atas lagi untuk retest trendline di sini, baru kita down lagi. Nah, mungkin itu untuk menyelesaikan 3 wave correction yang besar di sini. Nah, kalau misalnya kita udah membuat 3 wave correction dan kita mampu rebound dari area sini, oke, saya cukup confidence ini adalah akan menjadi bottomnya jika kita terreject dari sini, oke. Dan untuk sementara kita perlu lihat kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bitcoin. Kalau saya ngelihatnya kita di sini masih cukup tertahan oleh area support yang tadi saya bilang itu di sekitar 40.000. Oke. Walaupun kita ngelihat ada rejection besar-besaran di sini, tetapi itu mainly adalah soal panic selling ya yang terjadi karena FUD China. So kita sebenarnya agak susah gitu untuk memperkirakan hal selanjutnya, tetapi bisa jadi kita akan membuat semacam V-shape recovery. Ini yang kita harapkan pastinya. Oke. Dan kita bisa retest lagi ke trendline di sini, dan seperti biasa penentuannya ada di sekitaran trendline di sini. Jika kita mampu breakout, maka itu adalah hal yang positif dan probabilitas kita sudah menyelesaikan koreksi itu sudah semakin besar. Tetapi kalau kita sekali lagi membuat koreksi seperti ini, dua wave correction gitu kan sebelum turun, ini dua wave juga sebelum turun ya kan. Nah, itu berarti saya juga lebih happy malah, karena kalau misalnya kita down lagi ke 38, maka harga rata-rata saya nanti makin murah gitu. Kalau kita serok bawah ya makin murah dapatnya gitu kan. Jadi saya sih nggak terlalu khawatir gimana, karena China ban crypto itu hal yang udah ngebosenin banget untuk didengar guys. Jadi simple saja kalau menurut saya, kalau misalnya kita masih berada di sekitaran area descending channel ini, masih selalu ada kemungkinan kita untuk down lagi. Oke, teman-teman mungkin bisa mengandalkan trendline di sini lah ya. Nanti mungkin akan terbentuk semacam trendline di sini. Oke, jika kita sudah misalnya kita merangkak naik lagi di sini, kemudian kita breakdown, dan retest, maka next mungkin kita akan kembali down. Tetapi kalau misalnya kita membuat V-shape recovery di sini, oke, kemudian konsolidasi di atas dan mampu break di sini, maka itu kita bisa jadikan sebagai alat untuk kembali masuk ke market. Karena kalau misalnya kita mampu break dari sini, probabilitas kita untuk menyelesaikan koreksi itu sudah lebih besar gitu ya. Jadi
teman-teman perlu keep in mind saja itu beberapa skenario yang bisa terjadi. So far kita ngelihat 40k ini atau 40.000 ini masih menjadi area support yang sangat kuat. Ketika nyampe di sana kita langsung terreject cukup deras gitu. Cuma sekarang kita lagi retest lagi, sekali lagi kita harus kembali usaha untuk kembali masuk ke area 44.000. Setelah kemarin kita udah masuk, sebenarnya kita udah konsolidasi, namun karena kasus tersebut kita langsung terreject lagi down ke bawah, dan kita harus melakukan pekerjaan itu lagi. Sekarang kita harus buat lagi gebrakan ke 44.000. Setelah itu harus konsolidasi lagi, jadi kayak diulang aja gitu guys, restart. Oke. So, itu aja beberapa skenario yang bisa terjadi, dan data hari ini sebenarnya juga cukup penting untuk kalian tahu sih. Nah, ini guys. Ini adalah kalender yang cukup membantu ya menurut saya ya. Dan kalau kalian pengen cek itu ada di bitcoinmonthlyreturn.com. Nah, ini dia jabarkan gitu. Ini mungkin teman-teman udah pernah lihat juga. Ini adalah semacam kalender di mana yang menunjukkan ini pergerakan harga Bitcoin per bulannya selama beberapa tahun terakhir. Bukan beberapa tahun, bahkan sampai 2011 sampai 2021. Kalau yang 2010 ini agak sedikit datanya. Nah, kita bisa lihat memang secara historis ya, bulan yang paling jelek buat Bitcoin itu adalah memang di bulan September. Kalau ditotalin semua dari tahun 2011 sampai 2020, itu totalnya adalah yang diakumulasi adalah minus 59,96%. Oke, jadi secara total itu kita ada minus. Kalau ini kan ada plus 22%, 2%, 5% gitu kan. Nah, ini ditambahin ke minus-minusnya di sini, hasilnya dapatnya minus 59%. Jadi, teman-teman kalau perhatikan sepanjang tahun yang merah itu secara total itu hanya bulan September sebenarnya. Jadi memang secara historis September itu bukan bulan yang baik untuk kripto, tetapi ada berita baik guys. Berita baiknya apa? Oktober dan November itu adalah secara historis bulan-bulan terbaik untuk kripto selain bulan April ya. Bulan April kita totalnya ada 521%. Oke. Setelahnya kita di November itu adalah yang paling besar, 556%. Oktober 329%. Jadi nanti Oktober, November secara historis itu adalah merupakan bulan-bulan terbaik untuk kripto. Desember juga sebenarnya lumayan 179%, tetapi beda jauh kan dengan November dan Oktober. Jadi Oktober dan November kemungkinan kita akan ya bisa jadi ngelihat semacam recovery yang cukup kuat, oke? Dan saya juga expect itu terjadi karena kenapa guys? Karena sekali lagi saya juga cukup berpegangan dengan data on-chain gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat memang walaupun kemarin kita deep lagi atau ada flash sale lagi semalam, orang-orang yang akumulasi itu terus naik tuh. Ini total balance in accumulation address. Ini adalah total Bitcoin yang sudah diakumulasi oleh alamat-alamat Bitcoin yang mengakumulasi gitu. Nah, ini angkanya terus naik gitu. Oke, teman-teman bisa lihat sejak terakhir kita down itu dikoreksi di sekitaran 30-an ribu di sini. Sejak saat itu kita langsung naik terus, akumulasinya terus berjalan, dan saya expect itu kita sekarang ini kayak berada di semacam efek ketapel gitu. Dalam artian seperti apa? Kalau misalnya teman-teman perhatikan beberapa bulan yang lalu ketika kita berada di sekitaran sini juga, di sekitaran bulan Mei sampai bulan Juli, ketika kita sudah berada di harga ini, sebenarnya data on-chain itu udah menunjukkan divergence seperti yang kita sudah tunjukkan kemarin ya. Illiquid supply ratio-nya, exchange shock supply ratio-nya, semuanya udah menunjukkan divergence gitu. Semuanya udah bullish ketika di sini data on-chain-nya, tetapi harga kita masih cenderung merangkak turun. Nah, kenapa efek ketapel? Bahwa sebenarnya ketika di sini kita harusnya harganya udah mulai naik, tetapi dipaksa turun lagi. Jadi kayak ketapel itu udah ditarik gitu kan, udah keras banget, tapi kalian tarik lagi, dikencangkan lagi. Nah, sekali lepas itu rally yang cukup besar. Oke, jadi harusnya di sekitaran sini kita udah secara data on-chain udah bullish. Harusnya kita udah naik dari sini, tapi terus ditarik terus, tarik ulur terus sampai akhirnya berada di 29.000, akhirnya dilepas push langsung
rally dari 29 sampai ke 41.000. Ini dalam berapa hari aja guys? 21 Juli. Seminggu. Dalam waktu seminggu kita berhasil naik. Coba kita ukur berapa persen. 46% dalam waktu seminggu guys. Dalam waktu seminggu 46%. Nah, saya juga expect hal yang sama bisa terjadi juga ke kita di sini. Efek ketapel juga. Dalam artian sebenarnya dari area sini pun kita sudah ngelihat data on-chain itu udah mulai menunjukkan divergent lagi. Oke. Tetapi harga masih dipaksa untuk turun. Oke. Bukan berarti dalam artian kita langsung akan naik dari sini ya guys. Kita tidak bisa menebak sama sekali kira-kira bottomnya di mana. Tapi yang saya tahu secara mid term sampai long term kemungkinan kita akan melihat reversal. Dan ketika reversal itu terjadi bisa jadi kita juga melihat pergerakan semacam ini, oke, rally yang cukup deras, dan kita akan menuju ke high berikutnya. So saya belum terlalu khawatir untuk kejadian worst case scenario yang tadi saya bilang. Dan overall kita masih cukup bertahan di sekitar 40.000. Kalaupun kita tidak mampu bertahan di area support di sini, maka next itu ada di sekitaran 38.000 untuk area support kenceng berikutnya. Dan di sini saya rasa udah merupakan final destination lah istilahnya ya. Kalaupun ini tidak mampu bertahan, jadi saya masih yakin kita masih akan mampu reversal. So itu aja untuk video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi kalau misalnya kalian yang kemarin nanya untuk soal VIP group, kalau pengen masuk silahkan ke Telegram group dulu. Saya akan umumkan hari ini di Telegram group syarat dan ketentuannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat, dibantu like-nya. Terima kasih. Oke, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.